Hai semua, kembali lagi bersama saya Ansime di pembahasan kelanjutan anime. Oke, sekarang aku akan melanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone volume kelima, chapter ke-116 sampai 117. Sebelum pembahasan kita mulai, sama seperti kemarin, karena video kali ini lagi-lagi memunculkan unsur agama dan politik. Jadi saya mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Ya bisa dibilang arc kali ini, yaitu arc 15, adalah arc yang menceritakan tentang perlawanan Toya melawan kerajaan suci Ramisu. Jadi seluruh cerita di arc ini mengandung unsur agama dan politik. Jadi di video kali ini dan kedepannya mungkin akan sama lah mengandung agama dan politik. Jadi minta maaf lah. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, kita bahas secara singkat tentang kejadian yang di video sebelumnya. Biar inget. Pada suatu hari, Toya diundang sama para raja atau aliansinya untuk mengadakan sebuah rapat di istananya dia, Toya. Yang ternyata dibalik diadakannya rapat itu hanyalah untuk bersantai-santai sambil bergosip ria. Gosip yang Toya dan keempat raja lainnya bahas adalah tentang berita yang baru-baru ini hangat. Berita itu adalah berita tentang penyerangan vampir di ibu kota kerajaan suci Ramisu dan kebusukan kerajaan suci Ramisu. Singkat cerita, beberapa hari setelah rapat tadi, Toya kedatangan dua tamu perwakilan diplomasi dari negara lain, dan negara itu adalah kerajaan suci Ramisu. Singkat cerita, secara sombongnya salah satu dari mereka menyuruh Toya untuk menyebarkan agama mereka, suruh taat, dan menghina dewa Toya atau Kami-sama sebagai dewa jahat. Karena kesal, Toya pun mengusir satu perwakilan itu ke parit di luar kastilnya. Sedangkan untuk yang satunya lagi, dia malah curhat sama Toya tentang kebimbangan atau keraguannya terhadap agamanya sendiri, karena merasa simpati atau kasihan terhadap dia. Kami-sama pun menelpon Toya dan mengatakan kepada Toya kalau dia akan turun ke bumi untuk membantu perwakilan itu yang lagi kebingungan itu. Dan pembahasan pun selesai di sana. Oke, sudah ingat kan? Kalau belum, kalian bisalah langsung aja cek di video saya yang sebelumnya. Dan bagi yang sudah, kita nggak usah lama-lama lagi. Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan anime Isekai wa Smartphone Totomoni. Let's play. Seperti yang diceritakan di video sebelumnya, Kami-sama datang menampakkan dirinya di hadapan Toya dan Phyllis. Phyllis yang melihat kedatangan Kami-sama atau Dewa Dunia, badannya gemetar dengan sangat hebat. Sampai-sampai dia nggak kuat untuk berdiri dan dia pun membungkuk sambil berlutut. Tidak hanya itu, dia bahkan sampai tidak bisa menjawab pertanyaan dari Toya saat Toya bertanya kepadanya tentang keadaannya. Aura emas atau cahaya dewa yang dikeluarkan Kami-sama sangatlah mengintimidasi. Toya sendiri pun bahkan sampai juga terkena dengan intimidasi dari cahaya Kami-sama ini. Tapi untung saja Toya masih bisa menahannya. Cahaya dewa atau aura emas atau yang cahaya-cahaya yang di belakangnya itu tuh loh, yang ada di ilustrasinya itu bisa kita sebutlah aura dewa, aura emas atau juga energi gitu. Dan alasan kenapa Toya itu bisa juga terkena intimidasi dari cahaya dewa ini, dewa Kami-sama. Padahal waktu di animenya kita lihat itu dia santai-santai aja sama Kami-sama. Itu disebabkan karena di saat Kami-sama keluar dari dunia para dewa, energi atau cahaya dewa yang Kami-sama miliki akan dengan sendirinya keluar. Jadi alasan kenapa saat di animenya itu Toya bisa biasa-biasa aja sama Kami-sama, itu disebabkan karena cahaya atau energi milik dewa atau Kami-sama itu sudah ditekan sama dia. Tapi seketika dia keluar saat ini, itu tuh energinya keluar sendiri gitu, lupa dia tekan gitu. Makanya si Toya ini terkena intimidasinya juga, aura intimidasi. Pokoknya kayak ketakutan gitulah. Kayak biasalah anim-anim gitu, lihat-lihat orang yang kuat auranya gede gitu kan pasti dia gemeter gitu. Lah modelnya kayak gitulah. Agar mereka bertiga ini dapat berbicara dengan santai tanpa ada rasa intimidasi, Toya pun meminta ke Kami-sama untuk menekan auranya.
Berkat permintaan Toya ini, kami sama pun akhirnya ingat kalau dia itu lupa untuk menekan energinya. Dan karena ini, baru pun kami sama akhirnya menekan auranya. Dengan perlahan aura emas milik kami sama atau cahaya milik kami sama itu mulai menghilang dan akhirnya lenyap. Dengan menghilangnya aura milik kami sama, tekanan atau intimidasi yang mereka rasakan berdua, Toya dan Philip, itu mulai menghilang. Philip pun juga sudah mulai bisa berbicara. Dan mereka bertiga, Toya, Philip, dan kami sama pun pindah ke tempat yang lebih nyaman untuk berbicara, yaitu di ruang tamu. Karena Philip masih gemeter hingga membuatnya nggak bisa berdiri, Toya pun menopangnya ke ruang tamu menggunakan gate. Sampainya di ruang tamu, Toya pun menyuruh Philip dan kami sama untuk duduk di sofa terlebih dahulu. Sedangkan untuk Toya, karena waktu telah dihentikan oleh kami sama, semua orang yang ada di kastil saat ini itu terdiam selain Toya dan Phyllis. Maka dari itu, karena semuanya diam, sebagai tuan rumah, Toya pun mau gak mau harus menyajikan makanan dan minuman untuk tamunya sendiri. Toya meninggalkan mereka di ruang tamu berduaan dan pergi ke dapur untuk membawakan beberapa kue dan teh untuk mereka bertiga, termasuk Toya. Setelah Toya balik, Phyllis masih membeku gitu terdiam dengan tatapan yang kemana-mana, kayak nervous gitulah. Toya mulai menuangkan teh ke cangkir mereka bertiga termasuk Toya dan menaruh beberapa kue di meja. Kami sama meminum teh yang diseduhkan Toya sedikit demi sedikit. Dan tepat ketika kami sama menghabiskan tehnya, Toya pun bertanya pada kami sama di hadapan Phyllis, apakah ada yang namanya Dewa Cahaya Lars? Dengan tegas tanpa ada keraguan sedikit pun, kami sama pun menjawab kalau tidak ada yang namanya Dewa Cahaya Lars. Di antara dewa tingkat menengah, bahkan junior pun gak ada yang namanya Dewa Cahaya Lars. Jangankan Dewa Cahaya Lars, bahkan Dewa Cahaya pun gak ada. Malah sebaliknya, Dewa Kegelapan yang ada. Ngomong-ngomong untuk Dewa Dunia atau kami sama ini, dia adalah dewa tingkat atas. Sedangkan untuk Dewa Cinta yang ada di animenya, dia adalah dewa tingkat junior. Oke? Mendengar kenyataan ini, sontak tentu aja si Philip ini menjadi shock besar gitu. Karena mungkin masih shock dan masih belum menerima kenyataan, Philip pun bertanya kepada kami sama, lalu siapa yang dipanggil oleh pendeta Ramirez 1000 tahun yang lalu? Pendeta Ramirez ini adalah orang yang memanggil Dewa Cahaya Lars yang diceritakan di video sebelumnya. Kami sama pun jawab kalau hampir tidak mungkin bagi manusia untuk memanggil dewa, kecuali atas kemauan si dewa itu sendiri. Dan juga semisalkan memang ada orang yang bisa memanggil dewa, dewa itu pasti tidak akan mau membantu orang itu dengan alasan apapun. Karena para dewa gak akan pernah ikut campur tangan kepada suatu dunia. Bahkan walaupun dunia itu sampai hancur, berantakan atau apapun, dewa tidak akan pernah ikut campur. Semua masalah yang ada di setiap dunia hanya bisa diselesaikan oleh penduduk dunia itu saja. Dan semisalkan ada Raja Iblis di suatu dunia itu, maka mentok-mentok para dewa itu hanya membantu makhluk yang ada di dunia itu dengan memberikan sebuah senjata untuk mengalahkannya. Jadi ya intinya para dewa ini gak akan ikut campur secara langsung gitu. Kasih pedang kan gak secara langsung ngasih bantuannya itu. Terkecuali jika kekacauan itu disebabkan oleh dewa jahat. Karena masalah ini disebabkan oleh sesama dewa, maka para dewa pun baru bisa ikut turun tangan. Jadi kemungkinan besar yang dipanggil pendeta Ramirez adalah roh cahaya, bukan dewa cahaya. Kenapa kami sama menjawabnya dengan sedikit meragukan? Mungkin gitu. Itu karena seperti namanya, dia adalah dewa dunia. Dan kami sama ini tidak mengawasi hanya satu dunia saja, tapi mungkin banyak dunia. Bahkan dunia baru yang ditempatin Toya ini saat ini sudah hampir 10.000 tahun sudah nggak diawasi sama kami sama. Dan kami sama baru mengawasinya lagi semenjak kedatangannya Toya ke dunia baru ini. Makanya jawabannya itu agak meragukan. Karena jawabannya masih kurang jelas, Toya pun bertanya kepada kami sama apakah mereka bisa kembali atau melihat masa lalu untuk memastikan siapa yang dipanggil pendeta Ramirez ini. Kami sama pun menjawab kalau itu bisa aja, tapi akan sangat-sangat merepotkan. Saking merepotkannya,
kami sama sampai memberikan sebuah contoh pada Toya, seperti ingin membeli sebuah kaset limited yang dijual 1 tahun yang lalu. Kebayanglah susahnya. Ya pokoknya untuk mencari kejadian Pendeta Ramirez memanggil dewa itu ribet. Karena saking ribetnya itu, kami sama nolak gitulah. Walaupun gitu, karena ini perkataan dari kami sama, mereka berdua, Toya dan Pilih pasti percaya. Dan Pilih ini benar-benar shock, tertekan mendengar semua kenyataan ini. Kepercayaan yang dianut dalam sekejap dihancurkan berkeping-keping, hingga akhirnya membuat dirinya itu menangis. Dalam kesedihannya itu, Pilih bertanya-tanya apakah yang harus dia lakukan. Apakah semua yang dia dan teman-temannya lakukan selama ini itu nggak berarti. Kami sama pun menenangkan Pilih dan memberikan saran, yaitu bahwa tindakan Pilih dan teman-temannya itu bukannya tidak berarti. Karena pasti ada beberapa orang yang terselamatkan berkat perbuatan mereka. Tapi alangkah baiknya, mulai dari sekarang, ajaran untuk dewa harus diganti menjadi untuk bersama. Setelah memberikan saran ini, kami sama pun pamit undur diri. Karena kami sama merasa sudah terlalu lama untuk menghentikan waktu yang ada di dunia. Toya, Pilih dan kami sama pun pindah lagi ke ruangan tahta agar tidak terlihat aneh ntar dilihat sama orang-orang. Sebelum pamit, kami sama menyemangati Pilih lagi dengan bilang kalau dia harus hidup dengan kuat dan jadi gadis yang baik. Kemudian kami sama pun menghilang menjadi butiran-butiran cahaya. Pas setelah kami sama menghilang atau pulang, Kuaku dan yang lainnya pun akhirnya mulai bergerak. Tapi tatapan mereka tiba-tiba seperti orang kebingungan itu, karena melihat Toya dan Pilih yang tiba-tiba berpindah tempat. Dengan kejadian yang dialami saat ini, walaupun sedikit menyakitkan bagi Pilih, tapi Pilih akhirnya bisa tersenyum lagi atau bernafas lega lagi, karena dia sudah berhasil menghilangkan keraguan yang menjagal di kepalanya. Pilih pun juga pamit undur diri, dan dengan demikian pula diplomasi pertama Toya itu berakhir. Tapi karena Toya merasa khawatir sama Pilih, Toya pun menyuruh Tsubaki untuk mengirimkan salah satu ninja ke Ramizu untuk mengawasi Pilih. Toya juga memberikan makhluk summoner seekor burung kecil sebagai media berkomunikasi mereka jika terjadi sesuatu di sana. Lalu kemudian time skip atau beberapa hari mendatang, Toya pun mendapatkan kabar dari ninjanya yang tadi, yang mengungkapkan bahwa Pilih Rugito telah dilepas jabatannya atau dipecat, dan atas kejahatan yang dia buat, Pilih akan dihukum mati 3 hari mendatang. Yang besar kemungkinannya itu disebabkan karena Pilih menceritakan semua yang dia dengar dari kami sama kepada pausnya. Sontak Toya pun kaget setelah mendengar informasi ini. Toya berterima kasih kepada ninja itu dan menyuruhnya untuk terus menyelidiki kasus ini lebih dalam. Ilse menjadi sangat marah setelah mendengar ini juga. Sedangkan Toya, selain dia kaget, dia pun juga berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Apakah dia harus menyelamatkan Pilih atau membiarkannya? Tapi Toya juga tidak bisa membiarkan Pilih begitu saja, karena secara tidak langsung yang mempengaruhi Pilih adalah Toya. Jadi kasus ini bisa dibilang setengahnya adalah karena Toya. Oh ya, kenapa Ilse bisa marah? Karena untuk jaga-jaga, Toya itu sudah memberitahukan ke semua orang tentang masalah Pilih ini. Jadi makanya Ilse itu marah setelah mendengar informasi ini. Meski Toya itu udah sedikit ubah ceritanya tentang pertemuan dan pembicaraan mereka dengan kami sama. Jadi tentang pembicaraan mereka sama kami sama itu diubah sama Toya jadi tentang nasihatnya Toya gitu. Oke, lanjut. Pada akhirnya Toya pun berencana untuk menyelamatkan Pilih dengan menghadapi paus atau ratu kerajaan suci Ramizu dan menyuruhnya untuk menghentikan eksekusi Pilih. Karena sekarang Toya adalah raja, jadi mereka pasti akan mempertimbangkan perkataan raja. Itu yang Toya pikirkan. Akan tetapi semisalnya permintaan Toya nantinya ditolak, maka Toya berniat untuk menghancurkan penjara mereka dan menculik Pilih. Tapi rencana yang kedua ini langsung dihentikan oleh Yumina.
karena ini akan bisa mengakibatkan masalah antar negara. Dikarenakan perkataan Yumina ada benarnya, Toya pun meminta pendapat kepada Masanobu apakah akan terjadi masalah yang besar jika Toya itu dibenci mereka. Masanobu pun menjawab kalau untuk sekarang tidak ada masalah-masalah yang serius gitu. Tapi mungkin saja mereka akan mengganggu Toya dengan mengirim orang beriman mereka ke negara Toya secara ilegal. Mengganggu dalam artian menyebarkan agama di negara Toya tanpa izin Toya, dan menjadikan orang-orang yang pancing sama mereka menjadi pasukan mereka untuk melawan Toya. Ya pokoknya gitulah singkatnya. Walaupun sudah diberitahukan begitu sama Masanobu, Toya tetap tidak bisa membiarkan Phyllis. Makanya jadi Toya itu tetap ingin Yulu ke kerajaan suci Ramisu seperti yang direncanakan tadi. Para cewek-cewek pun juga berniat untuk ikut bersama Toya. Tapi Toya menghentikan mereka karena Toya dan yang lainnya ini masih tidak tahu apa yang kerajaan suci Ramisu rencanakan terhadap Toya dan yang lainnya. Jadi Toya menyarankan untuk para cewek untuk jaga rumah saja. Sedangkan Toya dan Kohaku yang akan Yulu ke kerajaan suci Ramisu. Singkat cerita, Toya pun langsung berangkat ke kerajaan suci Ramisu menggunakan Babilonnya. Sampainya di ibu kota Isura, kerajaan suci Ramisu, Toya malah diusir oleh penjaga di sana, walaupun Toya sudah memperkenalkan dirinya sebagai Raja Brunhilde. Toya mencoba membujuk dengan sopan untuk membiarkannya masuk dan berbicara dengan paus mereka. Tapi bukannya dijawab dengan sopan, si penjaga ini malah jadi brengsek, gak tahu diri, dan dia pun malah mulai menyerang Toya dengan pedangnya. Toya marah dong. Sini raja sudah ngomong sopan sama orang biasa, malah dianya yang jadi brengsek dan malah nyerang. Tapi di sini Toya ini masih belum marah lah. Toya masih kalem dengan menepis serangannya dengan memukul tangan si penjaga itu agar pedangnya itu jatuh. Tapi si penjaga ini malah teriak ke teman-temannya kalau Toya adalah seorang penyusup dan berpura-pura menjadi Raja Brunhilde. Berkat teriakan si penjaga brengsek ini, teman-temannya pun ikut-ikutan dan akhirnya Toya pun dikepung oleh 20 orang. Tapi Toya masih sedikit tenang. Ya dalam artian emosinya masih di tengah lah. Toya lagi-lagi menjelaskan kepada mereka kalau dia itu benar-benar Raja Brunhilde dan dia ingin bertemu dengan paus mereka. Tapi lagi-lagi dan sekali lagi, si penjaga brengsek tadi dia nggak percaya sama Toya, dan sekali lagi si penjaga brengsek itu malah menyerang Toya lagi. Karena mungkin sudah emosi, Toya pun tanpa ragu menembak si brengsek itu menggunakan Brunhilde-nya dengan peluru pelumpuh yang mengakibatkan si brengsek itu pun terjatuh terkapar. Melihat temannya yang tiba-tiba terkapar membuat penjaga lainnya pun terkejut sesaat. Tapi beberapa saat kemudian, mereka pun juga ikut-ikutan menyerang Toya dengan secara bersamaan. Menggunakan Brunhilde yang terbuat dari Mithril di tangan kanannya, dan Brunhilde yang terbuat dari tanduk Black Dragon di tangan kirinya, Toya menembak habis mereka hanya dalam 1 menit saja dengan peluru pelumpuh. Karena Toya nggak mau berbuat pelanggaran lebih jauh lagi. Mau nggak mau, Toya pun menyembuhkan salah satu dari penjaga tadi dan menyuruhnya untuk memanggil si Ness ke hadapannya. Dan jika si Ness tidak mau, Toya akan mengancamnya dengan membocorkan rahasianya kalau dia itu botak. Dengan perasaan takut, si penjaga itu pun lari terbirit-birit dan memberitahukan ini kepada Ness. Oh iya, aku lupa. Di video sebelumnya aku lupa ngasih tahu kalau si Ness itu botak ya. Rambut yang kemarin dia pakai itu adalah rambut palsu yang kelihatan jelas ketika dia itu dibuang oleh Toya. Di manganya itu yang saya kirimkan. Oke? Tidak lama kemudian si Ness ini pun datang dengan wig barunya dan segerombolan pasukan berarmor putih lengkap. Si Ness pun bertanya kepada Toya tentang tujuan Toya datang ke kerajaannya. Toya pun menjelaskan kepada Ness tentang tujuannya ke sini, yang ingin bertemu dengan paus mereka dan kekesalannya terhadap perilaku kasar dari penjaga mereka. Tapi si Ness ini malah ngancam Toya. Bukannya jawab sopan gitu, dia itu malah ngancam Toya karena telah menyerang pasukan kerajaan mereka dan akan menjadikan alasan ini sebagai masalah antar negara.
Emosi Toya pun memuncak di sini. Toya membalas ancaman Ness dengan bilang kalau ini akan memang menjadi masalah negara karena mereka telah menodongkan senjata dan menyerang raja dari negara lain, yaitu Toya sendiri. Si Ness pun cemberut karena ancaman Toya ini. Lalu kemudian datanglah seorang pria dengan jubah yang sangat bagus menghampiri Toya dan Ness. Rambutnya disapu ke belakang dan dia memiliki kumis kecil yang seolah-olah terlihat seperti seorang detektor yang terkenal. Ness menyapa pria itu dengan memanggilnya Kardinal Zeon. Karena Ness memanggilnya Kardinal, berarti pria ini adalah seorang yang lebih tinggi kedudukannya ketimbang dari Paus atau Ratu. Si Kardinal Zeon ini bertanya kepada Ness tentang siapakah Toya ini. Ness dengan nada yang kayak orang terpaksa gitu. Ness memperkenalkan Toya sebagai Raja Negara Brunhilde kepada Kardinal Zeon. Ness juga memberitahukan kepada Zeon tentang tujuan Toya datang ke negaranya dia. Kardinal Zeon yang mendengar ini pun langsung membuka matanya lebar-lebar sambil melihat ke arah Toya. Seakan dia itu tidak percaya dengan perkataan Ness. Gak percaya kalau Toya itu raja lah. Karena masih belum percaya, dia pun bertanya pada Toya apakah yang dikatakan Ness itu benar. Tentu aja Toya menjawab benar. Kemudian Toya meminta ke Kardinal Zeon untuk mengantarkannya menuju ke paus mereka. Dan Kardinal Zeon pun menuruti permintaan Toya. Karena ternyata paus mereka itu juga ingin bertemu secara langsung dengan Toya. Toya dan Kardinal Zeon pun masuk ke saktuari atau kastil mereka dengan dikawal oleh kesatria Templar yang sangat ketat yang mengelilingi Toya dengan tatapan yang gak enak. Kemudian sesampainya Toya di ruangan pemandu, di sana Toya dipaksa untuk menunggu beberapa saat dengan dikelilingi oleh tatapan-tatapan amarah para ksatria Templar yang mengawasi Toya. Lalu beberapa saat kemudian, Kardinal Zeon pun datang untuk menjemput Toya. Mereka berjalan melalui koridor yang sangat besar, menaiki tangga yang sangat panjang, dan kemudian mereka pun sampai di tempat paus itu berada. Setelah Toya masuk ke ruangan itu, Toya langsung disambut oleh ratu atau paus dari kerajaan suci Ramisu, yaitu Elias Orutora. Di sebuah aula yang besar, Ratu Elias duduk di tempat yang sangat tinggi di hadapan Toya. Dia dikelilingi oleh ksatria Templar yang berjejer di dinding kanan dan pendeta di dinding sebelah kiri, termasuk Kardinal Zeon. Ratu Elias menyapa Toya dan menanyakan alasan kedatangan Toya ke kerajaannya. Ratu Elias ini adalah seorang wanita tua dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dia mengenakan jubah putih panjang dengan hiasan sebuah topi yang panjang juga. Toya tanpa basa-basi, dia pun langsung meminta Ratu Elias untuk menghentikan eksekusi Pilis. Sontak seisi ruangan itu pun langsung gaduh akibat perkataan Toya ini. Dan singkat cerita, hasil dari negosiasi Toya untuk membebaskan Pilis itu pun berakhir nihil. Ratu Elias tetap ngotot akan mengeksekusi Pilis karena Pilis telah mengkhianati mereka dengan bilang kalau dewa mereka Lars itu adalah dewa palsu. Bahkan Ratu Elias sampai menuduh Pilis sebagai seorang vampir, yang tentu saja itu adalah bohong karena Kohaku sudah memastikannya dengan mencium bau Pilis, yaitu bau manusia. Toya juga bahkan sampai membujuknya dengan berbagai cara agar Pilis itu bisa bebas. Tapi sayangnya bujukan Toya itu terus ditolak dengan berbagai alasan-alasan yang tidak masuk akal. Seperti demi memurnikan jiwa Pilis dan demi keselamatan Pilis sendiri dan yang lain-lainnya gitu. Keselamatan apanya coba ya? Dibunuh demi keselamatan gitu. Situ gak sehat tuh. Oke lanjut. Toya pun akhirnya muak dengan percakapan ini dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal yang dilontarkan oleh Ratu Elias. Toya sudah kehabisan kesabarannya hingga membuat Toya itu merasa jijik mendengar semua perkataan Ratu Elias dan yang lain-lainnya yang ada di sana. Karena kesabaran Toya sudah habis, Toya pun secara terang-terangan mengatakan kalau percakapan atau perkataan mereka itu sangatlah bodoh dan mereka juga sudah tidak bisa ditolong. Sontak semua orang yang mendengar perkataan Toya ini pun langsung terdiam membeku, termasuk Ratu Elias itu sendiri. Toya pun melanjutkan perkataannya. Saya terang-terangan lagi, Toya bilang ke semua orang yang ada di sana kalau dewa yang mereka sembah itu adalah dewa palsu.
jangan berlagak istimewa, dan jangan seenak jidat untuk menghukum orang yang tidak meyakini dewa palsu mereka. Sontak para ksatria Templar yang ada di sana pun langsung marah mendengar perkataan Toya, dan mereka pun mulai mengeluarkan pedang mereka. Tapi tentu aja Toya tidak gentar dengan para ksatria Templar itu. Toya malah bilang kalau mereka ingin Toya minta maaf pada mereka harus membawakan dewa mereka ke hadapan Toya saat ini juga. Dan jika mereka bisa menunjukkan dewa mereka saat ini juga di hadapan Toya, Toya bersumpah pada mereka akan meminta maaf pada mereka dan bersujud pada dewa mereka itu. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and またね、アズールレーン。